Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 6 April tahun 2025 adalah hari Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 43 ayat 16 sampai 21. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi, mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 8 sampai 14. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kembali kepada Tuhan yang membebaskan kita. Pada hari Minggu kelima Prapaskah ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara tentang pembebasan dari Tuhan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berisi tentang nasihat Tuhan untuk tidak usah lagi memikirkan hal-hal yang tidak benar di masa lalu. Ia mengajak bangsanya untuk lebih menaruh perhatian pada apa yang sedang terjadi saat sekarang, yang sudah bertumbuh dan berkembang,
yang sudah dibuat oleh Allah sendiri. Allah berjanji untuk menyuburkan Israel, membuat jalan dan sungai-sungai memancar dan mengalir di padang belantara untuk memuaskan umat pilihannya. Melalui Yesaya, Allah menasehati bangsa Israel untuk membuka mata menyaksikan pelbagai rahmat dan kebaikan yang Tuhan tumbuhkan di depan mereka. Mereka tidak perlu memikirkan masa lalu mereka. Injil Yohanes berbicara tentang pembebasan yang dibawa Yesus atas kasus seorang perempuan yang kedapatan melakukan perzinahan. Ia menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk menghentikan penghakiman. Tanggapan dan tantangan yang diberikan kepada mereka membuat mereka mundur dan tidak melanjutkan pengadilan dan penghakiman terhadap wanita itu. Ia kemudian mengampuni perempuan tersebut dan menasehatinya untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Filipi bersharing kepada jemaat tentang refleksi, kesadaran, sukacita, kegembiraan, semangat baru dan keuntungan yang berkobar-kobar atas pengenalannya akan Kristus. Baginya, pengenalan akan Kristus itu sungguh-sungguh sebuah rahmat yang sangat luar biasa membebaskan dirinya. Berkat pengenalan akan Kristus dan pelbagai ajaran kebenarannya, ia merasa semua yang lain sebagai sampah dan tidak lagi berguna sedikit pun. Ketiga bacaan kitab suci ini hendak menegaskan bahwa pengenalan, perjumpaan, iman dan kehadiran Kristus sungguh-sungguh membawa kelegaan. Melalui Nabi Yesaya, Allah meneguhkan Israel untuk memusatkan perhatian dan pandangan pada pelbagai kemakmuran, kesejahteraan yang akan ditunjukkan di hadapan mereka kepada perempuan yang berdosa dan hendak dihukum oleh pemuka-pemuka agama di Israel. Yesus datang mengusir semua penghakiman itu, dan ia sendiri mengampuni dan membebaskan perempuan tersebut. Kepada jemaat di Filipi, Paulus bercerita dan memberi kesaksian bahwa pengenalan akan Kristus membebaskan dirinya dari segala sesuatu yang lain. Tema kelegaan amat penting dalam mempersiapkan diri kita pada masa Prapaskah ini. Lihatlah kelegaan wanita pendosa itu yang diampuni dan dipulihkan sehingga bisa menjalani hidup baru. Lihatlah kelegaan Paulus yang telah mengenal Yesus, berubah menjadi manusia baru. Lihatlah kelegaan orang Israel menyaksikan karya Allah yang besar untuk mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita diundang untuk datang pada Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Itu tampaknya adalah hal sepele dan kelihatan sudah biasa bagi kita, tetapi sesungguhnya itulah kunci kelegaan. Kita butuh kelegaan. Artinya, kita butuh kelepasan dari segala hal yang mengungkung diri kita, yakni dosa-dosa kita, kesalahan kita, keinginan kita yang tak teratur, pikiran kita yang negatif, perasaan kita yang bercokol dengan emosi dan kemarahan serta dendam,
cara hidup kita yang tak patut, ambisi kita yang mengawan-awan, hubungan kita dengan sesama yang kurang baik. Kita semua perlu kelepasan dari semua hal yang menghalangi hidup kita agar kita beroleh kelegaan. Itulah yang perlu kita upayakan pada masa Prapaskah ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.